家人发现死去其中一名疑犯是10大通缉犯之一啊！刘金喜，你到底是啥子人？你还说你不是唐龙？我该不该把唐龙杀掉？没有一个像唐龙。Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti yang udah sawer dan komen, Mimin akan masukin di video berikutnya. Dan tentunya akan Mimin pin komentar kalian. Pokoknya komen opo ae lah, sik penting gayeng, yora guys. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Wuxia yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan kehidupan Jinxi yang tidak sengaja membunuh perampok justru berujung panjang karena investigasi detektif jujur bernama Bajiu. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Berlatar belakang tahun 1917 di desa kecil di Yunan, pada awal film kita diperlihatkan kehidupan harmonis keluarga Jinxi. Di saat istrinya bernama Ayu mencuci, Jinxi membantu pekerjaan rumah lainnya. Kehangatan keluarga ini juga tampak di meja makan bersama dua anak mereka yang masih kecil-kecil. Mama, 那你什么时候生小孩啊？ Jinxi kerja di pabrik kertas. Kehidupannya biasa-biasa saja dan tidak ada yang menonjol. Suatu hari, ada dua perampok yang datang ke toko serba lengkap di desa kecil tersebut. Mereka merampok penjual di sana yang sudah lanjut usia. Orang-orang ketakutan hanya bisa melihat dari jendela. Tapi kemudian Jinxi menahan dua perampok ini. Pertarungan konyol pun terjadi. Jinxi tampaknya tidak menyerang, tapi entah kenapa dua perampok ini justru menyakiti teman mereka tanpa sengaja. Seperti perampok satunya malah memotong telinga temannya. Sedangkan Jinxi berbekal keberuntungan selamat walafiat. Pertarungan akhirnya berada dalam danau yang disaksikan orang-orang. Tanpa terlihat perlawanan berarti, tapi perampok terakhir habis di tangannya. Setelah kejadian meninggalnya dua perampok ini, orang pemerintahan melihat keadaan dua jasad perampok. Tampaknya tidak ada keanehan. Sebelum akhirnya detektif Bajiu menemukan tanda di tubuh perampok. Ternyata perampok tersebut bukan orang sembarangan, melainkan salah satu dari 10 buronan teratas. Mengetahui itu, Jinxi langsung dipuja-puja sebagai pahlawan yang sudah menumbangkan penjahat teratas. Di saat orang-orang menyanyikan lagu selamat, Bajiu merasakan ada yang janggal dari semua ini. Masa ia seorang penjahat kelas kakap mati konyol? Kemudian detektif Bajiu memutuskan tinggal di desa untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh. Ia menelusuri TKP dan menggali informasi tentang siapa sebenarnya Jinxi itu. Akhirnya ia menemukan fakta jika Jinxi itu pendatang yang menikahi janda beranak satu. Ayo, mana nih penggemar janda? Jinxi menikahi Ayu yang sudah mempunyai Feng Sheng. Lalu mereka mempunyai anak bernama Xiao Xian. Jinxi mengaku berasal dari keluarga jagal di desa Gong. Fakta-fakta baru membuat Bajiu kembali menganalisis kematian perampok bernama Yan tersebut. Ia membuat skenario tentang pertarungan yang terjadi lalu menyimpulkan Jinxi menyasar langsung ke saraf-saraf mematikan yang bisa menghentikan fungsi jantung seketika. Dari analisisnya ini, hanya ada 3 pembunuh luar biasa yang bisa melakukannya. Ada Feng Rishou, Zhao Yiguang, dan juga Bu Yuan. Di rumahnya, Ayu menyadari perubahan suasana hati Jinxi. Ternyata Jinxi mengaku merasa bersalah setelah 2 orang mati di tangannya, meskipun mereka semua penjahat. Hal ini sangat kontras dengan kecurigaan Bajiu. Meski begitu, Bajiu tetap penasaran dengan kasus ini. Ia tidak ingin melewatkan kasus penting seperti dulu.
Bajie tidak hanya ahli dalam penyelidikan, tapi ia juga menguasai ilmu fisiologi dan akupuntur. Bajie sampai menusuk organ yang bisa membuat rasa empatinya berkurang karena pengalaman pahitnya yang melepaskan penjahat hanya karena kasihan. Keesokan harinya, Bajie mendatangi rumah Jinshi dan bertemu Ayu. Ia berusaha mengorek informasi dari Ayu tentang suaminya tersebut. Dari Ayu, ia tahu jika Jinshi mendapat marga baru karena permintaan Ayu pada 5 tahun lalu. Kemudian mereka bertemu pertama kali saat Jinshi mengaku kabur dari keluarganya. Namun, Jinshi tidak pernah sekalipun membahas tentang keluarga. Ayu juga tidak pernah menyinggungnya karena takut hal itu bisa membuat Jinshi pergi. Memasuki minggu kedua, Bajie memantau Jinshi secara langsung di pabrik kertas tempatnya bekerja. Ia juga melihat ke TKP untuk membuat bayangan pertarungan yang terjadi antara Jinshi melawan 2 perampok. Saat menanyakan kesaksian pada Jinshi dan 2 korban awal, mereka selalu mengatakan Jinshi melakukannya tanpa sengaja. Meskipun begitu, Bajie sibuk dengan bayangan di kepalanya. Ia membayangkan Jinshi menguasai bela diri handal yang membuatnya punya gerakan-gerakan tak terduga untuk serangan yang kelihatannya tak sengaja. Lagi-lagi, pada saat tepat, Jinshi langsung menyerang ke inti yang bisa menghentikan peredaran darah dan menghentikan kerja jantung. Begitu juga dengan serangan di danau. Bajie membayangkan Jinshi memanfaatkan resistensi air lalu membuat pukulan tepat pada sarafnya. Yojin karate. Bukan, salah, maksudnya salah. Oke, lanjut. Liu Jinshi,你到底是啥子人？我明道了。 Di saat Bajie masih memikirkan siapa Jinshi sebenarnya, orang-orang desa memberi penghargaan pada Jinshi dan keluarga. Mereka akan memberikan beasiswa pada Feng Sheng setelah berusia 12 tahun dan dianggap sebagai pria dewasa. Kembali lagi pada Bajie. Ia mengamati Jinshi tidak ada bosan-bosannya. Bahkan tarikan nafas Jinshi tidak luput dari analisisnya. Luar biasa sekali. Dan saat perjalanan pulang dari hutan, Bajie sengaja mencelakai Jinshi karena dalam keadaan terdesak, Jinshi pasti menampilkan jati dirinya. Meski Jinshi tidak terpancing, Bajie melihat keanehan dari ranting yang tidak patah, artinya Jinshi sengaja menahan diri. Jinshi yang tahu dirinya sedang dicurigai, ia mengatakan semua ini salahnya, sampai Bajie repot-repot harus melakukan penyelidikan. 如果你今天没来，我就不会掉进水里，这就是姻缘了。 我真的不是故意的。 Rekan Bajie juga memperingatkan Bajie tidak perlu meneruskan penyelidikan ini. Sekalipun Jinshi penjahat, ia sudah bertaubat. Tapi Bajie ingin menegakkan keadilan jika memang Jinshi pembunuh terlatih dan berbahaya. Ia menyuruh rekannya mencari informasi ke Jingzhou. Selagi Bajie masih larut dalam pengintaiannya. Seperti malam ini, ia ikut makan bersama keluarga Jinshi meskipun mereka terlihat ogah menjamu Bajie. Ia menyinggung Jinshi yang kabur dari rumah 10 tahun lalu membuat suasana menjadi canggung. Namun Jinshi menceritakan satu kisah yang membuatnya kabur. Jika dulu ia mempunyai kuda kesayangan, tapi diam-diam ayahnya memasaknya untuk Jinshi. Jika kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai, kita menjadi tidak terkalahkan. Begitu kata ayah Jinshi. 节目完了，那我先去睡了。我睡楼上是不？没得关系，慢慢吃。 Setelah mendengar cerita itu, Bajie belum puas dan bermalam di rumah Jinshi. Tidak ada sopan-sopannya, ia menyelinap ke kamar dan mengamati Jinshi yang sedang tertidur. 而且全身有一股阴森森、冷冰冰的杀气。 Keesokan harinya, setelah mendampingi Feng Sheng di tradisi menyambut kedewasaan, Jinshi menghampiri Bajie. Jinshi sudah tahu jika Bajie sangat bernafsu menangkapnya. Lalu ia pun menceritakan kisah lainnya. Dalam ceritanya, Jinshi berasal dari keluarga jagal. Pada suatu hari ada jagalai yang meminjam uang tapi mereka tidak bisa melunasinya. Jadi ayahnya memaksa Jinshi untuk membunuhnya. Bajie menyela jika hukuman pembunuh tidak hanya 10 tahun, tapi Jinshi berdalih dulu ada pengampunan hukum. Sesaat ia bebas, Jinshi mengembara lalu insaf saat bertemu Ayu. 请你离开这里，好吗？ Mendengar cerita Jinshi dan melihat keharmonisan keluarganya, Bajie hampir saja goyah lalu mengakhiri penyelidikan.
Tapi menit berikutnya ia sadar sudah masuk dalam kebohongan Jinshi. Kemudian ia didorong pikirannya sendiri untuk melukai Jinshi. Selepas kejadian ini, orang-orang di desa mulai bersikap sinis pada Bajie. Sampai akhirnya ia mengurung diri di kamar. Di saat itu, ia kedatangan rekannya yang membawa informasi untuknya. Dikisahkan 10 tahun lalu ada satu keluarga jagal bernama Zhang dibantai karena tidak bisa melunasi hutang. Bahkan dagingnya dijadikan isian bakpao yang kemudian dibagikan pada warga. Hal ini membuat Bajie teringat kasus serupa yang melibatkan organisasi 72 iblis yang menjadi sinting setelah kelompoknya dibantai. Akan tetapi, ia lupa tentang menghilangnya Tang Long, si wakil ketua 72 iblis yang dirunut alur waktunya bersamaan Jinshi tinggal di desa ini. Bajie sudah menemukan titik temu kasusnya. Jinshi memang bukan orang sembarangan. Meski diterjang hujan, Bajie tetap kembali ke kabupaten untuk meminta surat penangkapan. Namun ia malah bertemu Jinshi di tengah jalan. Berbeda dari sebelumnya, kini Bajie merinding juga berhadapan langsung dengan Jinshi. Apalagi saat ini Jinshi mengantarkan Bajie melalui jalan pintas melewati hutan belantara. Dalam keadaan sepi, sunyi, senyap seperti ini, Bajie ngeri nyawanya melayang. Sementara itu, Jinshi meminta Bajie berjanji agar tidak lagi mengusiknya lalu menunjukkan rutenya. Di saat-saat menegangkan seperti itu, ternyata Jinshi tidak melakukan apa-apa. Sesampainya di Kabupaten Feng, Bajie tidak langsung mendapat surat penangkapan karena kasus Tang Long bukan prioritas. Apalagi bisa menjadi sangat berbahaya. Sebenarnya bisa saja sih mengeluarkan surat penangkapan tersebut, tapi bayar dulu dong. Bajie yang putus asa pun menemui istrinya untuk meminjam uang yang dipakai menyuap jaksa. Padahal hubungan mereka tidak baik semenjak Bajie membongkar kasus penjualan obat palsu mertuanya, lalu berujung meninggal karena Bajie tidak mau mengampuninya. Meski alasannya menegakkan hukum, padahal ia sendiri harus menyuap jaksa agar bisa menangkap Jinshi. Di sisi lain, Master sang ketua 72 iblis mengetahui keberadaan Jinshi atau Tang Long. Ternyata Jinshi ini anak dari Master sehingga Master tidak akan melepaskannya begitu saja. Oleh sebab itu, gaya membunuh Master sama dengan Jinshi dengan memukul tepat di sarafnya. Setelah mengetahui jejak Jinshi, Master menyuruh pasukannya membawa Jinshi kembali. Dan besoknya pasukan 72 iblis sudah mengacaukan desa dan membuat huru-hara. Kemudian Jinshi dihajar habis-habisan karena mengelak identitasnya sebagai Tang Long. Namun saat pasukan 72 iblis menumbalkan orang-orang tak bersalah, Jinshi beraksi menunjukkan keahliannya. Ia pun menghadapi pertarungan 2 lawan 1. Di saat Ayu melihatnya bukan lagi seperti Jinshi suaminya, Jinshi pun langsung pergi untuk meneruskan pertarungan di tempat lain. Mereka bertarung di kandang kerbau dengan koreo aksi yang seru. Jinshi bahkan memanfaatkan kerbau yang mengamuk untuk menyudutkan lawan. Malam harinya, Jinshi pulang ke rumahnya. Ayu terlihat sedang berkemas-kemas karena ketua meminta mereka berlindung hingga kondisi aman. Tapi Jinshi tidak bisa bergabung dengan mereka, karena ialah yang harus maju menghadapi masalahnya sendiri. Saat melihat anaknya tertidur pulas, Jinshi teringat dosa-dosanya membunuh anak-anak dan menangis penuh penyesalan. Keesokan harinya, Bajie kembali ke desa dan mendapati keadaan sudah kacau balau karena ulah 72 iblis. Rekannya mencari aman dengan menghentikan penangkapan, lagi pula Jinshi pasti akan terbunuh di tangan 72 iblis. Meski demikian, Bajie ingin menangkap Jinshi menurut hukum yang berlaku. Di tengah kegalauannya, Bajie malah bertemu Jinshi. Ternyata pada malam itu, Jinshi menuruti perkataan Ayu agar melepaskan Bajie. Kini mereka akan menyusun siasat bersama agar Bajie bisa menangkap Jinshi, tapi Jinshi lepas dari 72 iblis. Bajie kemudian mengusulkan untuk membuat kematian palsu
Ada 3 tahap kematian. Pertama seperti koma, kedua hampir mati jika tidak dikejutkan dalam batas 15 menit, dan terakhir kematian permanen. Bajie pun memulai rencananya dengan menusuk titik agar Jinshi tidak bisa masuk dalam kematian tahap 2. Di saat pasukan 72 iblis memeriksanya, mereka masuk dalam tipu daya Bajie dan percaya Jinshi sudah mati. Bahkan mereka melakukan upacara kematian untuk Jinshi. Sedangkan Bajie ketar-ketir diburu batas waktu. Di sisi lain, Master mencari Xiaoxian yang mana anak kandung dari Jinshi. Polosnya Xiaoxian malah menoleh membuatnya ketahuan. Kembali lagi ke Jinshi. Tinggal dalam hitungan detik saja yang tersisa. Bajie langsung membangunkan Jinshi, membuat orang-orang kebingungan. Jinshi pun terbangun setelah upacara kematian untuknya baru saja selesai. Dan secara mengejutkan, Jinshi mengambil pedang lalu memotong lengannya yang dulu ia gunakan untuk mengeksekusi orang-orang. Jinshi memutuskan keluar dari 72 iblis, tapi ternyata tidak semudah itu, bro. Karena ia harus menghadapi Master. Saat mengetahui Master menunggu di rumahnya, Jinshi tahu keluarganya dalam bahaya. Terlihat Master menyakiti Xiaoxian dengan memasukkan sumpit dalam mulutnya. Secepat kilat Ayu ingin melindungi anaknya itu, tapi terpental jauh. Selanjutnya Master menceritakan kenangan mereka antara ayah dan anak. Tapi Jinshi sudah yakin akan meninggalkan kehidupan gelapnya tersebut. Jinshi memotong lengan juga untuk memutuskan hubungan di antara mereka. Hal ini membuat Master tidak terima. Kemudian terjadilah pertarungan yang amat sangat sengit. Selain kekebalan tubuh Master, posisi Jinshi juga dirugikan karena ia hanya mengandalkan satu tangannya yang tersisa. Di tengah pertarungan itu, Bajie mengamati dari bawah siap menyerang di saat lengah. Ia menggunakan akupuntur untuk menyerang tepat ke organ. Tapi ternyata tubuh Master lebih mirip besi yang kokoh. Sebisa mungkin Jinshi melindungi keluarganya dari kemarahan Master. Pertarungan terus berlanjut sampai keluar di tengah hujan disertai petir. Jinshi sudah habis-habisan tidak bisa memberikan perlawanan lagi. Sedangkan Bajie masih berusaha dengan akupunturnya yang malah KO dengan pukulan pamungkas. Di saat tidak ada harapan untuk menang, Master tiba-tiba saja terkena azab dengan kesambar petir. Dor! Selepas kejadian bersejarah ini, keluarga Jinshi kembali hidup bahagia di tengah kesederhanaan. Dan film pun tamat. Eits, pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Klewer. You guys, monggo disawer. Asik.